kan saya kan kerjanya di Hong Kong itu kan kemarin itu cuma 2 bulan. Terus kan saya nggak betah. Kemarin kan baru datang saya gantiin Cece dari Indo itu. Dia juga cuma kerja di sana 5 bulan terus notice. Terus dia ajarin saya kerja itu 4 hari. Terus udah dia pulang itu kan pas Cece-nya masih di rumah majikan, dia selalu beliin saya makan siang gitu. Terus udah pulang dia itu, aku tuh disuruh beli sendiri makan siang sama majikan, kayak gitu udah. Terus saya itu kan nggak ada uang, baru datang kan. Terus saya kan jaga anak idiot itu, anak idiot yang nggak bisa diam gitu. Dia nggak bisa diam, kayak kalau kita mandiin itu nggak bisa diam. Terus pernah itu saya itu gantiin dia pampers, kejedot kepalanya ke tembok itu. Wah, itu jadi masalah besar sama majikan saya yang laki. Makanya saya nggak betah, makan itu disuruh beli sendiri gitu. Makanya aku tuh cuma betahnya 2 bulan di sana. Terus aku datang ke Makau gitu. Terus ya, terus kemarin kan di Hong Kong itu aku belum ada ID Hong Kong, belum ada gitu. Terus sekarang alhamdulillah aku udah dapat kerja di Makau. Tapi kan Sabtu ini kan yang majikan aku ini ngajak aku ke Hong Kong gitu, buatin anaknya ID Hong Kong, bayinya gitu. Aku kan job jaga bayi di sini. Terus yang ditanyakan apa ini? Bisa nggak aku itu masuk Hong Kong, itu yang aku tanyakan gitu. Bisa nggak ya, nanti yang jawab bisanya hanya imigrasi Mbak, antara bisa atau tidak. Iya, itu yang saya takutkan. Nggak usah Soalnya kan, takut. Terus? tapi kan posisinya juga majikan aku di sini nggak tahu aku itu keburan dari Hong Kong itu. Oh gitu. Jadi sampean intinya sebelum ke Makau kerja yang sekarang ini, sampean pernah kerja di Hong Kong 2 bulan gitu toh? Wah, iya. Terus sampean kabur gitu toh? Ya, Terus sampean sekarang di Makau udah berapa lama? 5 bulan. 5 bulan, kayaknya harusnya 6 bulan atau gimana gitu. Kapan majikan diajak ke Hong Kong? Tanggal 7 ini. Tanggal 7 besok? Iya. Oh ya, ya dicoba aja Mbak. Nanti mungkin masalah besar kalau seandainya sampean nggak dikasih izin masuk, berarti ya sampean kecantol kayak gitu loh. Tapi tidak untuk penjara dan lain sebagainya gitu. Berarti balik lagi ke sini gitu. Balik lagi ke Hong Kong. Balik lagi ke Makau gitu. Oh. Tapi kan kemarin kan aku pasporannya kan di KJRI? Makau. Ya. Tapi di Makau kan semua datanya kan katanya prosesnya di Hong Kong gitu. Terus? Tapi aman-aman saja sih, nggak ada masalah gitu. Ya udah, berarti kan insya Allah ya sampean mudah-mudahan tanggal 7 besok nggak ada masalah masuk Hong Kong. Iya, itu saya mau tanya dulu. Kan saya takut, mau nolak juga aku takut gitu. Berarti baik majikan dapat. Siapa yang bawa sampean ke Iya. Makau? Yang bawa? Bawa sendiri, kemarin pergi sendiri. Soalnya kan udah kayak stres di rumah majikan itu, nggak dikasih makan, nggak apa. Dikasih sih makan kalau malam, kalau ada sisa gitu. Paling cuma sayur gitu. Lah, Terus sampean aku kan, terus? Terus? aku kan kemarin itu kan ngadunya ke agenku di Hong Kong itu. Mereka bilangnya sabar karena teman dekatnya bestinya majikan aku. Terus mungkin karena dalam 1 bulan itu aku sering minta tolong, akhirnya aku diblok gitu sama agen aku di Hong Kong. Gitu. Oke. Lah sebelumnya sampean di mana sebelum di Hong Kong? Aku pernah ke Arab itu 2 tahun, di Qatar, sama di Singapura itu 3 tahun. Oh, oke. Berarti sampean masih belum beruntung di Hong Kong. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Iya. lah nanti kalau sampean masuk Hong Kong, mudah-mudahan nggak ada masalah. Nanti kabar-kabar aja ya. Iya, aku takut gitu. Nggak usah takut. Paling-paling juga kalaupun memang buruk-buruknya kalau sampean masih bermasalah di Hong Kong, paling tidak dikasih izin masuk untuk berkunjung ke Hong Kong gitu aja. Tapi kalau selama sampean bikin paspor bisa, nggak ada masalah kayak gitu ya, mudah-mudahan lah nggak ada masalah, karena kan itu masalah sampean dan majikan, tidak ada
kriminal kayak gitu kan. Jadi ya nggak ada. kemungkinan nggak ada masalah, mungkin sampai sedikit cacat rekod tentang rekod sampean kerja di Hong Kong aja karena kabur gitu. Iya. Wes nggak Tapi apa-apa. saya Piye? terus apa saya tanya itu. Udah, makasih itu aja ya. Udah gitu aja. Ya, ya, Oke, ya semangat agak selalu lega Mbak ya. gitu. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran Amin. dan bisa Amin. jalan-jalan ke Hong Kong lagi, menghirup udara Hong Kong yang tidak semuanya Amin. itu buruk kayak gitu ya. Ya, amin. Oke. Tapi apa kalau kita masuk ke Hong Kong itu kan dikasih visa apa itu, visa kayak visa turis itu gitu? Iya benar, dikasih visa turis 30 hari. Jadi nanti kalau sampean ingin jalan-jalan tidak boleh lebih dari 30 hari. Sebelum 30 hari sampean harus meninggalkan Hong Kong lagi gitu Mbak E. Oh, nggak sama itu visa Hong Kong, visa kerja sama visa turis itu beda ya? Beda no, turis itu hanya untuk jalan-jalan. Jadi sampean berkunjung ke Hong Kong dengan visa turis itu hanya untuk jalan-jalan, tidak untuk bekerja. Kayak gitu ya. Tapi kalau sampean pakai visanya visa kerja ya otomatis sampean bekerja sesuai yang tertera di kontrak kerja. Di situ kan ada nama majikan, alamat majikan, jumlah majikan ada berapa orang, kayak gitu kan. Nah, Iya, begitu iya Mbak benar. gitu sih. Ya. Ya udah Mbak, makasih ya. Semoga aja bisa. Bismillah. Doa Bismillah yang ya. doa Makasih banget Mbak. siap, doa terbaik buat sampean kayak gitu ya. Amin Mbak ya. Oke, siap. Kasih. Oke, yuk selamat malam. Yuk, bye-bye. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh lala, ini teman-teman ya, ternyata mbaknya punya sedikit sejarah kurang menyenangkan di Hong Kong. Pertama kali masuk ke Hong Kong, ex Qatar dan ex Singapura. Cuma bertahan 2 bulan terus kabur karena nggak betah, nggak tahan sama majikan di Hong Kong kayak gitu. Kebetulan kalau dari segi suara sih mbaknya sebenarnya lemah lembut, tapi mungkin karena terlalu ditahan jadi kurang makan, kurang tidur, jadi mbaknya ngempet terus akhirnya ya wis kabur kayak gitu. Tapi ya wis nggak apa-apa lah, itu keputusannya mbaknya. Sekarang sudah dapat job di Macau jaga baby dan rencananya majikannya mau ngajak mbaknya ini untuk jalan-jalan ke Hong Kong. Lah jadi mbaknya dari takut deg-deg ser, takutnya nanti ada apa-apa kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke darling, bagaimana ini ceritanya menurut anda? Monggo komen. Monggo komen. Ya nggak usah takut toh Mbak. Kalau nggak bisa masuk ya mental gitu aja loh. Yang penting kan pekerjaannya ada di Macau dan dapat gaji, kan simple. Gak bisa masuk ya sudah, kan nggak ikut majikan. Majikan suruh ngurusin sendiri, kan tambah enak. Nggak kerepotan gitu loh. Nggak usah, apa yang harus ditakutkan, nggak ada yang harus ditakutkan. Wong aja nentu masalah kabur. Nah kalau dia bilang majikanku nggak tahu ya, sampean memang nggak jujur kok, nggak cerita sama majikan. Nah itulah makanya di mana-mana itu jujur itu tidak membuat kita takut. Jadi kalau orang jujur itu nggak takut, tapi kalau nggak jujur makanya orang-orang penakut itu orang-orang yang nggak jujur, simple gitu aja. Iyalah yo, bukannya bohong, tapi itu sudah otomatis ya. Ketakutan itu ya salah satunya adalah faktor ketidakjujuran. Kalau jujur-jujur aja ngapain takut, ya kan? Nggak masalah Mbak ya, ikut aja. Kalau nggak bisa ya mental pulang balik lagi ke Macau. Yang penting kan kerjaan di Macau jalan. Udah 6 bulan, habis 1 tahun nanti 1 kontrak bis. Tambah lagi majikannya baik, oke. Ya kesempatan kedua. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Hong Kong udah ndak kuat bertahan ya sudah Macau. Cek keren loh Mbak ya kan. Untuk jalan sendiri ke Macau. Maunya kabur. Antara ya kabur terus ke Macau. Modal nekat. Ya wis akhirnya kan nemu. Jaga baby. Bagus. Nasibnya masih baik. Orang baik yo
tetap baik lah. Cuman karena kemarin nggak ada yang diajak mikir, nggak telepon saya. Telepon saya nggak usah kabur, ya break aja, nggak apa-apa, no problem, biasa itu. Imigrasi ya, kalau di teman-teman itu tidak ada yang namanya blacklist di imigrasi, itu tidak ada, ya. Imigrasi itu hanya membaca data, nggak lihat mukanya sampean gitu. Dia membaca data, oh datanya kok ada pernah gini, ada pernah gitu. Data sampean kabur dari majikan, ya kalau majikannya lapor polisi, kalau majikannya nggak lapor, diem aja kan ya nggak masalah. Tapi setidaknya kalau cecenya nggak pulang-pulang ya dia pasti lapor, majikanku hilang, ya wis tanggepi sampai polisi. Nah polisi ngelihat ternyata sampean sudah keluar, nah ya wis polisi gitu. Jadi data imigrasi kalau mau cari tahu mesti connect ke imigrasi. Imigrasi kalau mau cari tahu mesti connect ke polisi. Datanya polisi itu yang lumayan. Makanya kan kita kenalannya polisi. Headquarter Wancai. Gitu. Wes, tenang. Gak usah panik, gak usah bingung, Mbak ya. Wes, Puyan. Oke. Cukup, selesai, semangat. Mbak dan yang lainnya juga tetap semangat. See you. Bye bye.